Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tanda berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang cukup berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, kembali lagi di video kami petani sawit, petani milenial Berau. Di sini kami akan mereview sedikit tentang varietas DP Simalungun, umur sekitar 6 tahun, dari balai benih resmi yaitu PPKS. Kita lihat penampakannya teman-teman. Jadi ini adalah varietas Simalungun dari PPKS, umur sekitar 6 tahun. Kita lihat penampakannya. Buahnya teman-teman sangat padat. Ini kalau kita hitung ini mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 janjang teman-teman. Jadi satu pokok ini nanti kira-kira bersamaan nanti dipanen sekitar 13 janjang. Jadi ini bersamaan semua dipanen teman-teman. Jadi di atasnya lagi kita lihat ada bunga lagi, ada mau muncul buah lagi. Jadi inilah penampakan PPKS DP Simalungun yang merupakan salah satu varietas unggul dari PPKS. Jadi kita lihat juga teman-teman pelepahnya. Jadi pelepahnya ini termasuk jenis pelepah pendek, yaitu kalau kita ukur itu sekitar 5 meteran pelepahnya ini. Jadi sebagai pengetahuan saya teman-teman bahwa varietas ini adalah salah satu juga varietas unggulan yang bisa kita tanam nanti di lahan. Jadi untuk varietas DP Simalungun dari PPKS ini itu potensi per hektarnya itu bisa mencapai 38 ton teman-teman. Masih di bawah sedikit dari PPKS 239. Jadi kalau ini potensi per hektarnya itu sekitar 38 ton per hektar per tahun. Ini adalah varietas DP Simalungun sekitar umur 6 tahun. Kalau kita perhatikan teman-teman, umur sekitar 6 tahun, panjang pohonnya ini atau tinggi pohonnya ini masih pendek teman-teman, karena ini memang varietas unggul, dan tentunya juga jarak tanamnya ideal sehingga pertumbuhan meningginya itu akan lambat karena disesuaikan juga dengan jarak tanamnya yang ideal, sehingga pertumbuhan meningginya itu lambat. Ini masih 6 tahunan sudah masih sekitar begini teman-teman, panjangnya, tingginya kelapa sawit ini. Ini kalau kita perhatikan juga butir-butirnya, berondolannya ini besar-besar teman-teman. Ini mungkin sekitar, kalau kita timbang ini mungkin sekitar 10-an kilo dalam satu janjang, atau sampai 15 kilo dalam satu janjang. Ini adalah performa dari DP Simalungun dari PPKS Medan. Jadi ini juga sebagai renungan kita sebagai petani sawit. Asal kita mau menanam sawit tentu harus menggunakan yang namanya bibit unggul, yang tentunya dari berbagai balai benih resmi yang ada di Indonesia, yaitu PT Lonsum, PT PPKS, PT Costa Rica, PT BSN, dan lain-lain. Yang penting adalah balai benih resmi pasti mempunyai keunggulan masing-masing dari setiap varietasnya. Ini contoh adalah varietas Simalungun dari PPKS Medan, umur sekitar 6 tahun. Ini kalau kita perhatikan teman-teman, bentuk pelepahnya ini kayak hijau ke kuning-kuningan.
Buahnya bersusun teman-teman, ada yang kecil, ada yang sudah mau matang, ada sudah yang kecil, ada yang berbunga. Kita lihat atasnya ini teman-teman, ini mulai berbunga lagi. Itu yang di atasnya ini sudah mulai kecil, ini di bawahnya sudah bisa mau dipanen 1 bulan ke depan. Jadi di sawit ini tidak akan ada trek. Karena apa? Buahnya itu besar-besar, pemupukannya terjaga, sehingga tidak ada namanya mengenal masa trek, karena memang bibitnya ini juga bibit unggul, unsur haranya juga terpenuhi. Nah, kita perhatikan teman-teman, di sini banyak kotoran sapi. Nah, ini juga salah satu contoh pemupukan secara alami, karena di sini di kebun saya ini dilepas liarkan sapi-sapi. Itu sana teman-teman, kita lihat itu ada kandangnya, ini ada kotorannya. Jadi ini juga salah satu simbiosis mutualisme. Ketika sapi itu mengeluarkan kotoran, nanti akan memupuk secara alami kelapa sawit kita ini tanpa harus jor-joran memupuk. Nah, kita sudah bisa mendapat kotoran sapi yang dipiara dari ternak sapi. Jadi untuk teman-teman juga bisa meniru kami, jadi bisa dikombinasikan antara kelapa sawit dengan sapi. Jadi itu sama-sama menguntungkan teman-teman. Selain kita memproduksi TBS, tapi bisa juga kita memproduksi daging sapi. Oke, mungkin itu saya teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua. Mudah-mudahan video ini punya manfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Silahkan dibagikan dulu, mudah-mudahan video ini punya manfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan atau ingin saling berdiskusi bagi kita semua, mudah-mudahan ini punya manfaat. Silahkan berkomentar saja di kolom komentar. Insya Allah nanti kita sama-sama berdiskusi dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.